Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Yassi Aditya. Saya dari kelas XB Magister Ilmu Komputer dari Universitas Budi Luhur. Pada video kali ini, di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Untuk dosen pengujinya adalah Ibu Dwi Febrianti, PhD. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan melalui simulasi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan tugas dari ibu dosen kita. Yang pertama adalah kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kita tunggu. Kemudian kita buka file tugasnya. Nah, di sini ada file tugasnya. Kita open. Di pertemuan 2. Nah, ini untuk file tugasnya bernama chapter 201 configuration initial switch setting.pka. Jadi tipe filenya adalah tipe .pka. Oke. Kita setelah itu selanjutnya kita sini ada tugasnya ya. Baik. Untuk itu kita isi terlebih dahulu ya profile usernya. Atau kita bisa cancel aja. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita harus mengikuti objektif ini. Jadi kita harus mengerjakan dari part 1 sampai part 5. Nah, yang pertama ada verifikasi default switch configuration. Yang kedua itu configure a basic switch configuration. Yang ketiga itu configure a MOTD banner. Yang keempat adalah save configuration files to NVRAM. Dan yang terakhir adalah konfigurasi dari switch 2-nya nih. Jadi langsung saja kita buka di sini. Yang pertama, jadi kita diminta untuk setting switch 1 dan switch 2. Nah, switch ini terbagi menjadi dua, ada yang switch manage dan switch unmanaged. Kalau switch yang manage itu bisa diatur untuk portnya, untuk aksesnya. Kalau switch unmanaged, dia otomatis tersambung tanpa diatur. Nah, lanjut kita ke part 1. Nah, part 1 di sini kita diminta untuk verifikasi default switch konfigurasi. Nah, yang pertama switch 1 nih. Kita klik switch 1, kemudian kita pilih. Kita klik. Oke, kita tutup saja. Kemudian kita buka perintahnya, kita geser ya. Baik, teman-teman. Kemudian di sini ada physical, config, CLI, attributes. Nah, di sini ada gambarnya dari switch tersebut. Ada gambar tampak depan dan tampak belakang. Kita langsung masuk ke CLI, lalu kita klik. Nah, di sini tertampil bahwa spesifikasi dari Cisco ini. Nah, selanjutnya adalah kita klik enter. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk enable atau mengaktifkan si switch tersebut. Kita klik enable. Nah, ketika simbolnya berubah seperti ini, kita sudah mengaktifkan switch tersebut. Oh ya, untuk tugas dari part 1 sampai part 5 di sini ada completion ya. Jadi penilaian untuk tugas kita sampai mana. Jadi 12/72. Kita
tugaskan untuk sesuai dengan completion ini. Jadi 72/72. Jadi untuk soal awal kita diberikan nilai awal yaitu 12/72. Baik, selanjutnya setelah switch enable part 1 ini, kemudian untuk step 2-nya kita show running config. Nah, di sini kita diperintahkan untuk show running config. Baik, kita klik show running config. Nah, kita bisa tab saja biar lebih cepat untuk penulisannya. Nah, setelah tampil di sini ada beberapa informasi mengenai switch tersebut. Di sini ada interface, kita bisa enter ataupun ketik spasi. Kalau enter itu cukup satu baris, kalau space banyak baris. Kita space saja biar lebih cepat. Nah, di sini tertera banyak informasi yang ada di switch tersebut. Nah, langsung kita bisa menjawab pertanyaan di step 2 poin B. Yang pertama, berapa banyak fast Ethernet interface yang ada di switch tersebut, yang switch itu punya? Kita bisa hitung. Di sini interface-nya ada fast Ethernet 01, 02 sampai 024. Nah, untuk jawabannya nanti kita akan disampaikan di akhir ya. Sini udah saya jawab untuk akhiran pertanyaannya pada Word ya. Jadi 24. Nah, kemudian di sini juga ada berapa banyak gigabit Ethernet interface. Nah, kita diminta untuk mencari banyaknya Ethernet interface yang gigabit dari switch tersebut. Di sini sudah tertera ya, ada 2, 01 dan 02. Oke. Nah, kita langsung jawab saja di sini. Ya. 2 interface. Nah, kita bold. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita diminta untuk jarak dari nilai yang ditunjukkan oleh VTY lines. Nah, VTY lines ini udah tampil ya pada show running config-nya ya, config yang ada dari switch tersebut. Di sini ada 04, kemudian VTY 5 sampai 15. Kita hitung saja dari 0 sampai 15, berarti kita jawab ada 16. Nah, sini sudah ya. Selanjutnya di teks ini kita buka perintah mana sih yang menampilkan current konten saat ini, yaitu konten non volatile dari random access memorinya. Jadi komen perintah mana sih yang kita gunakan untuk menampilkan konten yang saat ini? Nah, komennya ya berarti ini kita sudah jawab dan kita sudah gunakan, yaitu show running config. Dia akan otomatis menampilkan konten yang saat ini. Nah, kemudian pertanyaan terakhir dari step 2 ada, why does the switch respond with startup config is not present? Kenapa nih? Kenapa switch merespon dengan startup config tidak tampil?
karena config tersebut belum disimpan. Jadi kita harus simpan terlebih dahulu. Nah, kita cek ya. Kita cek dulu dengan ketik show terus startup config, show startup config. Nah, ini kan. Jadi kenapa ini tidak tersimpan? Dikarenakan kita belum. Kenapa ini tidak nampil? Dikarenakan kita belum menyimpan settingan tersebut. Lalu bagaimana caranya? Nah, kita cek juga nih di show flash. Nah, di show flash juga kita belum ada file config-nya .txt. Jadi kita gunakan untuk menyimpan settingan tersebut. Caranya adalah kita ketikkan perintah copy running config, kita tab running config startup config. Nah, kita tab saja, kemudian kita enter. Kita enter lagi. Nah, setelah itu kita cek lagi di show ini ya. Show flash. Apakah sudah tersimpan? Nah, jika sudah tersimpan, maka di sini akan menampilkan teks baru berupa config.txt. Jadi settingan dari suite ini kita sudah di copy. Nah, dan disimpan di dalam suite tersebut. Nah, pada part 1 ini completion-nya bertambah. Jadi yang semulanya 12 jadi 17. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke part 2. Untuk part 2 ini step pertamanya adalah kita diminta untuk assign a name to switch. Nah, kita diminta untuk memberi nama switch tersebut pada step 1 ini. Dengan perintah kita klik configure terminal. Oke. Kita enter. Nah, setelah itu kita beri nama hostname. Switch config hostname menjadi switch 1. Hostname S1. Enter. Kita klik exit. Enter. Kita enter lagi. Nah, otomatis suite ini sudah bernama dengan S1. Baik, selanjutnya adalah step 2. Nah, completion-nya bertambah jadi 22. Kita lanjut ke step 2 pada part 2. Secure access to the console line. Jadi kita memberikan akses yang aman pada console line ini. Dengan cara kita klik untuk configure terminal. Kita configure terminal. Oke. Kemudian setelah kita mengkonfigurasi terminalnya, kita klikkan lagi line konsolnya, yaitu konsol 0. Kita config T, lalu kita klik
dan ketik len console 0. Setelah kita klik len console 0, kita masukkan passwordnya. Password let me in. Kemudian kita masukkan settingannya yaitu sebagai login. Yang terakhir kita coba exit. Kita exit lagi untuk mencobanya. Kita exit lagi. Nah, kita diminta untuk memasukkan akses. Nah, di sini ada pertanyaan juga. Kenapa perintah login itu dibutuhkan, diharuskan? Dikarenakan perintah login itu membuat akses menjadi secure, seperti perintah dari step 2 tersebut. Nah, untuk step 3, verify that console access is secure. Nah, kita sudah memverifikasi nih, bahwa setelah kita keluar dari suite tersebut, kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Nah, sebelum kita mengakses suite tersebut, di sini meminta untuk password yang sudah kita buat. Nah, langsung saja kita masuk ke step 4. Kita masukkan passwordnya. Nah, let me in ya passwordnya. Setelah kita masuk ke passwordnya, kita diminta lagi nih untuk mengamankan privilege mode access. Jadi akses yang lebih dari user biasa. Nah, biasanya ini digunakan untuk akses full user ya. Jadi kita langsung saja aktifkan di step 4 ini, kita klik enable. Setelah kita klik enable, kemudian kita configure terminal, kita tap aja dan enter. Nah, enter, kita masukkan nih password enable password C1 $, C kecil 0. Pastikan huruf besar kecilnya ya, jadi jangan sampai salah. Jadi kalau misalkan kita salah, dia tidak akan memberikan aksesnya, atau dia tidak akan memberikan masuk ke sistem tersebut. Kita enter, kemudian kita coba exit ya. Kita untuk mencobanya, kita enter lagi, kita exit lagi. Nah, untuk pertama kali kita buka, dia harus memasukkan password ya. Jadi kita masukkan password yang pertama, let me in. Nah, setelah kita masuk password pertama, nah kita masuk ke step kelima, verifikasi bahwa private mode access is secure. Nah, kita harus memverifikasinya nih. Setelah kita mengkonfigur pada step 4, jadi kita langsung ke step 5. Jadi kita memastikan bahwa settingan kita pada step 4 itu sudah berhasil. Nah, langkahnya kita coba masuk. Tadi let me in, password awalnya. Kemudian kita enable, kita enter. Nah, di sini dia meminta untuk password privilege, password untuk full usernya. Nah, jadi kita memasukkan password yang telah dibuat sebelumnya, yaitu C1S
$S C0. Kita enter. Nah, kita sudah masuk ke suite 1 tersebut sebagai full usernya. Setelah itu kita show running config. Nah, pada step 5 ini kita diminta untuk enter dengan exit command again to logout switch. Kita sudah. Kemudian user access verifikasi sudah. Kemudian kita coba untuk first password console line con 0. Nah, sudah. Kemudian setelah ini kita diminta untuk memasukkan command access privilege mode sudah. Yang terakhir enter the second password. Nah, kita diminta untuk memasukkan password yang kedua juga sudah. Kita terakhir yaitu show running config. Kita klik show running config. Nah, kita mengecek ya apakah password yang kita buat itu sudah tersimpan. Nah, ini kita harus verifikasi nih apakah password tersebut tersimpan. Kita klik enter. Nah, di sini bisa enter, bisa space ya. Kita space aja biar lebih cepat. Nah, di sini untuk password sudah tersimpan ya. Passwordnya dengan nama C1S $C kecil 0. Sudah. Selanjutnya adalah kita lanjut ke step 6. Nah, step 6 di sini kita diminta untuk konfigurasi sebuah password encrypt untuk mengamankan akses pada privilege mode. Jadi password tersebut kita encrypt lagi, password yang full usernya, dengan cara kita klik step 6, kita exit. Sebelumnya kita sudah masuk ya, kita langsung saja config T. Tapi sebelum kita melakukan config T, kita harus cek terlebih dahulu sh running config. Nah, bedanya apa? Jadi di sini password yang di atas ini kita akan enkriptkan. Oke. Kita space, langsung saja kita klik config T sini sesuai dengan perintah ini. Setelah kita config T, kita langsung masuk ke enter. Setelah kita enter, kita mulai untuk mengaktifkan secret password ITSA secret. Enable secret ITSA secret. Enter. Oke, kita exit. Kita enter lagi, kita exit. Nah, kita coba ya, kita masuk password pertamanya itu let me in. Oke, setelah kita masuk, selanjutnya itu enable. Setelah enable, kita diminta untuk memasukkan password. Passwordnya yaitu ITSA secret. Nah, sudah ya. Jadi kita show settingan dari passwordnya yang sudah di encrypt.
show running. Nah, sini tampil informasi ya, yaitu password Cisco kita yang di atas ini sudah di-secret dan di-enkripkan menjadi password ini. Untuk step 7, verifikasi bahwa enable secret password telah ditambahkan. Oke, kita sudah melaksanakan ini dengan cara show running tadi. Yang pertama, show running config. Sudah kita lakukan, yaitu password yang telah di-enable adalah ini. Kemudian, what is display for the enabled secret password? Nah, yang tampil adalah ini. Ya, untuk jawaban ini. Kemudian 7C. Step 7C, why is enable secret password display differently from the we configure? Nah, kenapa nih enable secret password tampilannya itu berbeda dengan yang kita konfigurasi? Dikarenakan sistem encrypt itu dia merahasiakan apa yang kita tulis. Nah, apa yang kita tulis, sistem ini dia merahasiakan. Jadi dia menyamarkan, ibaratnya itu seperti itu, menyamarkan. Nah, selanjutnya adalah step 8. Encrypt the enable and console password. Nah, kita diminta untuk men-encrypt password konsolnya. Men-encrypt, aktifkan konsol passwordnya ya. Langsung kita masuk ke step 8. Pada step 8 ini kita gunakan perintah esa running config. Nah, config kita melihat PW service-nya ya. Cek password yang belum di-encrypt. Nah, kita space. Nah, password yang belum di-encrypt ini belum. Nah, ini sudah ya. Kemudian kita diminta untuk config T. Ya, kita coba config T. Space config T. Setelah kita masuk ke config T, perintah selanjutnya adalah service password encryption. Encryption tab saja dan kita enter. Nah, kita enter, kita cek show running. Nah, show running config Oke, maaf, kita klik exit terlebih dahulu. Nah, kita exit lagi. Sudah. Nah, di sini LAN password sudah terencryption. Nah, kita cek lagi nih LAN passwordnya apakah sudah terencryption. Masukkan password yang pertama, ini enter, kemudian enable. Kita diminta masukkan passwordnya lagi, it's a secret. Nah, setelah kita masuk ke it's a secret, switch 1 tersebut sebagai full privilege atau full user, kita mengecek nih show. Kita mencoba untuk
show Asia running config is run. Nah, passwordnya kita sudah di encrypt. Password mana nih? Password yang tadinya Cisco C1SCO di encrypt lagi dengan password seperti ini. Di bawahnya juga kita sudah di encrypt lagi dengan password seperti ini. Jadi yang di atas itu adalah password Cisco di encrypt, yang bawah adalah password let me in, ya. Untuk tugas yang part 2 kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke part 3. Pada part 3, command line-nya adalah kita diperintahkan untuk mengkonfigurasi sebuah MOTD banner. MOTD itu kepanjangannya dari Message of the Day. MOTD banner. Jadi seperti apa ya, ibaratnya notifikasi atau peringatan saat orang yang tidak berkepentingan tiba-tiba mengakses atau menggunakan suite kita. Nah, jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Misalkan Anda bukan haknya untuk mengakses switch ini. Nah, bisa jadi tergantung dari ininya saja. Baik, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita space dulu. Kita klik config T. Config T pada switch 1 tersebut. Config T. Nah, setelah config T, kita masukkan ini, komen ini. Kalau ini adalah komennya, kalau ini adalah jenis notifikasinya, atau output yang akan tampil ketika kita mengakses suite tersebut. Kita coba, kita copy banner, atau kita ketikkan saja banner MOTD. Nah, dan kita ketik this is a secure system. This is a secure system. Authorized access only. Hanya yang berkepentingan untuk mengaksesnya. Nah, kita pakai tanda seru dan kita ketik 2. Nah, ini ibaratnya kalau di bahasa pemrograman ini ibaratnya string ya, hal yang akan dicetak atau di print. Oke, kita enter. Setelah enter kita exit. Kita coba ya. Kemudian kita exit lagi. Kita enter. Nah, di sini tampil this secure a system authorized access only. Berarti sistem ini aman. Hanya yang berkepentingan untuk mengaksesnya. Lalu kita bisa menjawabnya nih pada step 1 ini, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, kapan banner ini ditampilkan? Jelas kita sudah tahu bahwa saat kita mau membuka pertama kali suite tersebut, banner ini atau notif ini tertampil. Jadi jawabannya kita bisa langsung menjawab di saat membuka switch yang kita jalankan pertama kali. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa
harus setiap switch punya MOTD banner? Kenapa nih harus ada notif seperti ini? Jawabannya ya, ini penting untuk memberi peringatan kepada orang yang bukan berwenang. Jadi seperti itu, ibaratnya mengingatkan lah. Jadi dia bukan haknya untuk mengakses atau menggunakan switch tersebut. Oke, untuk part 3 sudah selesai. Selanjutnya part 4. Part 4. Nah, di sini kita diminta untuk menyimpan konfigurasi file di dalam NVRAM-nya. Nah, caranya gimana? Pertama, verifikasi bahwa konfigurasinya itu akurat menggunakan the show run command. Nah, kita coba enter. Nah, ini sudah kita bisa jawab dikarenakan sini kita sudah mencobanya ya dengan komen yang akurat. Kemudian untuk step 2-nya kita masuk dahulu ya. Seperti ini, verifikasi aksesnya. Kita masukkan password. Kok di sini? Let me in. Let me in. Nah, setelah itu kita masuk ke enable. Kita diminta lagi untuk passwordnya. Kita masukkan password yang sebelumnya, yaitu C1 S $, C kecil, dan 0. C1 S $. Aduh. Oh ya, berarti passwordnya adalah it's a secret. Nah, jangan lupa ya, passwordnya adalah it's a secret karena kita sudah di encrypt. Nah, untuk step 2-nya, kita diminta menyimpan konfigurasi filenya di dalam NVRAM ini. Caranya adalah cukup kita mengetik perintah ini. Jadi settingan yang kita sudah atur di dalam suite ini, pada tugas ini kita diminta untuk menyimpannya settingan tersebut dengan cara kita klik copy. Klik copy, kemudian kita space running config, lalu klik startup, config tab, kita klik tab aja biar lebih cepat, lalu enter. Kita enter lagi, dia menanyakan, kita enter artinya ya oke. Jika oke, berarti save atau file yang kita konfigurasi sudah tersimpan. Nah, pada step 3 nih, examine the startup configuration file. Nah, ujian dari configuration file startup. Which command will display the content of NVRAM? Ini ada pertanyaan nih. Komen mana yang menampilkan content of NVRAM? Nah, komen mana nih yang menampilkan NVRAM? Kita bisa jawab di pada ini part 4 ya. Part 4 step 3. Di sini saya sudah menjawabnya di part 4 step 3. Part 4 step 3. Nah, ketika akan login melalui konsol. Jadi saat mau login konsol, maka tampilan ini akan perintah mana yang akan menampilkan command of NVRAM. Nah, jawabannya ketika akan menampilkan konsol. Kemudian, are all the changes that were enter record in the file? Nah,
are all the change, semua perubahan apa yang dimasukkan dalam file yang tersimpan? Kita jawab dengan seperti ini. Jadi pertanyaannya adalah, untuk yang pertama yaitu which command file display the content and nvram? Jawabannya adalah show startup config. Jadi kita diminta untuk show startup config dan show flash. Nah, ini perintah untuk menampilkan konten dari nvram. Kita contohkan di sini show ya, show startup config. Show startup config. Nah, ini adalah konfigurasi dari startupnya ya. Jadi menampilkan konten yang ada di nvram. Kita juga bisa menggunakan show flash. Show flash. Show flash. Petik 2, enter. Nah, sini show flash itu adalah filenya, nama filenya. Kalau di atas adalah isi filenya, encrypt-nya seperti itu. Ya, untuk part 4 sudah selesai. Selanjutnya adalah part 5. Nah, di part 5 ini kita mengkonfigurasi switch yang kedua. Sama halnya dengan konfigurasi switch 1. Jadi part 1 sampai part 4 kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi switch 1. Selanjutnya kita diminta untuk mengkonfigurasi switch yang kedua. Nah, untuk konfigurasinya, yang pertama itu kita beri nama device-nya, yaitu switch 2. Oke, selesai ya. Untuk ini kita save terlebih dahulu. Kita bisa klik atas aja. Di sini base-nya seperti Linux ya, pakai command line. Nah, kita save. Oke. Ya, selanjutnya adalah kita masuk ke switch 2. Nah, switch 1 telah selesai. Selanjutnya klik switch 2. Nah, tampil command line seperti berikut. Ada command line, ada config physical. Nah, sama seperti switch tersebut. Nah, kita lihat perintahnya di sini adalah, kita tutup ya gambar topologinya. Di sini yang pertama adalah kita memberi nama device-nya. Oke, kita enter. Ya, seperti biasa kita aktifkan dengan cara klik enable. Nah, setelah kita enablekan, kita config T lebih cepat. Nah, kita enter, beri nama hostname dengan namanya S2. Oke, sudah tersimpan. Dan kita masukkan konsolnya ya, line konsolnya itu line console 0. Oke. Lalu kita diminta juga untuk memasukkan password ya di sini pada poin B ini. Passwordnya yaitu password let me in spasi let me in. Oke. Kemudian digunakan untuk login. Oke. Setelah itu kita exit. Nah, lalu kita diminta untuk konfigurasi enable password of C1 $C0. Oke, sama seperti langkah sebelumnya, kita cukup klik enable.
password C1 S $, S kecil, C kecil, kan, C kecil, dan angka 0. Oke, enter. Setelah itu kita diminta juga untuk mengenablekan secret password. It's a secret. Enable secret. It's a secret. Sudah. Nah, untuk poin D-nya juga kita diminta untuk configure a message to those login. Nah, sama seperti sebelumnya, kita diminta untuk memberikan perintah peringatan ya. Langsung saja service, tapi kita encrypt terlebih dahulu ya. Encrypt password. Service password encryption encryption. Ingat jangan salah tulis, service password encryption. Oke. Jadi passwordnya sudah di encrypt ya. Kemudian kita masukkan banner motd. Banner ini tadi ya, notifikasi atau peringatan. This is a secure system. Authorize access only. Tanda seru dan titik 2. Enter. Setelah itu kita klik exit. Nah, setelah kita klik exit, kita exit lagi. Kita enter. Kita coba masukkan password. Let me in. Oke, enable. Pastikan passwordnya benar ya. It's a secret. Oke, setelah masuk, kemudian setelah itu kita cek lagi save konfigurasinya ya. Pastikan konfigurasinya benar. Setelah S2 kita show running script. It's a secret. Show running. Password telah terenkripsi dan aktif. Kita cek juga nih apakah konfigurasinya sudah tersimpan yang di pengaturan switch 2 ini ya. Kita cek dengan show flash, petik 2, kita enter. Wah, untuk filenya kita belum tersimpan. Untuk menyimpannya sama seperti yang pas sebelumnya, yaitu kita klik copy running config, startup config, enter ya. Oke. Nah, ini adalah langkah terakhir. Jika di sini menampilkan completion 72/72, itu tandanya kita sudah selesai. Selanjutnya kita cek resultnya ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kita sudah
diberikan ucapan selamat, Anda telah sukses menyelesaikan paket Treasure Configuration Enhanced Suite Setting. Nah, kemudian di sini juga ada checklistnya, rinciannya, assessment itemnya masing-masing nih. Saya juga connectivity test tidak menampilkan. Oke. Ya, untuk konfigurasinya kita sudah selesai, alhamdulillah. Nah, untuk jawabannya bisa kita infokan ya, seperti berikut. Dari mulai part 1 sampai part 5. Untuk pertanyaannya di part 1 ada pertanyaan berapa banyak, yaitu 24 interface. Yang kedua, berapa banyak gigabyte dari Ethernet interface, ada 2. Ini ada 15. Kemudian komen mana nih yang menampilkan konten saat ini, yaitu show running config. Nah, kenapa Suite merespon startup config is not prevent? Dikarenakan kita belum menyimpannya. Nah, dengan cara menyimpannya copy running config startup config seperti tersebut. Part 2. Nah, step 1 sudah, step 2 juga sudah, dan step 3 sudah. Nah, untuk pertanyaan di step 2. Nah, why is the login command required? Tanpa login, can't login via console with password let me in. Nah, jadi login itu diperlukan ya, harus sistem itu harus aman. Nah, Oke, untuk pertanyaannya saya rasa sudah semua ya. Sini juga passwordnya nih, secretnya kita tampilannya adalah ini, jawabannya. Kemudian di sini juga part 3 ada pertanyaan kapan banner ditampilkan di saat login via konsol. Kenapa harus setiap suite mempunyai emotd banner? Untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengakses suite tersebut, dikarenakan suite appear on the connected terminal. Nah, itu seperti itu. Untuk part 4 juga verifikasi ya. Verifikasi save the configuration file sudah. Untuk step 3 juga sudah. Pertanyaannya, perintah mana yang menampilkan konten dari NVRAM, yaitu adalah show config dan show path. Apakah semua perubahan yang kita masukkan direkam pada file? Ya, terekam, namun belum tersimpan. Part 5. Konfigurasi switch kedua. Sama seperti konfigurasi switch satunya, yaitu memberi nama device, memberikan password, kemudian mengenkriptkan dan mengenablekan password, lalu memberikan notifikasi atau peringatan untuk hanya orang-orang tertentu yang mengakses suite tersebut, terus mengenkriptkan semua teks password, memastikan konfigurasinya benar, dan yang terakhir ada menyimpan konfigurasi file untuk menghindari kehilangan data. Nah, ya, sekian tugas dari saya yang saya kerjakan. Alhamdulillah saya bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih kepada teman saya, teman-teman kelas yang memberikan pencerahan. Kemudian terima kasih juga kepada ibu dosen yang memberikan tugas sehingga saya bisa mengetahui tugas ini dengan baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.